Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan sikat habis soal koligatif larutan ya. Oke, selanjutnya adalah soal 61 ya. Larutan 0,01 molar berikut yang mempunyai tekanan osmotik terbesar adalah ya A. NH4NO3, B. C6H12O6, C. Cr NH3 4 kali, Cl2 ya, Cl, yang D NaCl dan yang E BaCl2. Oke, secara rumus ya, tekanan osmotik rumusnya apa? Rumusnya P sama dengan M kali R kali T ya. M kali R kali T, kalau elektrolit berarti kali I ya. Nah, misalkan ada zat non elektrolit, anggap aja langsung I-nya 1 ya. Nah, di sini ya, nilai M-nya adalah 0,01 semua ya. Jadi semua senyawa ini M-nya 0,1 semua, R-nya dianggap sama, T-nya dianggap sama ya. Jadi apa? Nanti yang mempengaruhi adalah jumlah ionnya ya. Di sini nanti apa? Faktor Van Hoff-nya ya. Jadi kalau alfanya sama dengan 1, nilai jumlah ion atau N sama dengan I-nya. Oke, yang pertama kita cari dulu NH4NO3 ya, ini ionnya ada 2 ya, di sini 1. Kemudian ini C6H12O6 termasuk zat non elektrolit, berarti kita anggap I-nya 1 ya. Nah, yang ini namanya senyawa kompleks ya. Jadi satu kotak ini bernilai 1 ion ya. Ini 1, berarti ada 2 ionnya. NaCl 1 berarti ionnya ada 2 ya. Ini 1 Ba-nya, Cl-nya ada 2, ionnya ada 3 ya. Nah, di sini apa? Makin besar nilai I ya, makin besar jumlah atau jumlah ionnya, maka tekanan osmotiknya makin besar ya. Jadi apa? Untuk soal nomor 61 yang memiliki tekanan osmotik terbesar adalah jawabannya adalah option E ya. Makin besar jumlah ionnya, titik tekanan osmotiknya makin tinggi atau makin besar. Yang 62, larutan yang isotonis dengan larutan KCl 0,4 molar adalah yang A. Na2SO4 0,3 molar, B. Al2SO4 3 kali 0,1 molar, C. K2CrO4 0,2 molar, yang D. FeCl3 0,2 molar, dan yang E. glukosa 0,5 molar ya. Oke, ini ada istilah isotonis ya. Jadi isotonis ya, itu sama aja apa? P1 sama dengan P2 ya. Jadi tekanan osmotiknya itu sama ya. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, P itu sendiri mungkin kalau dia zatnya non elektrolit ya, zatnya elektrolit berarti apa? M kali R kali T ya kali I. Yang sini juga sama, M kali R ya kali T kali I. Nah, ini kalau elektrolit semua. Kalau satunya non elektrolit ya tinggal I-nya dibuang aja. Nah, di sini M-nya dianggap sama ya, M-nya sama. Kemudian R-nya dianggap R-nya yang sama ya. Jadi yang beda M-nya. Oke. Dalam hal ini M-nya nilainya beda-beda ya, berarti M-nya tetap ya. M-nya tetap, kemudian R-nya dianggap sama ya, R-nya dianggap sama. Selanjutnya T-nya dianggap sama. Jadi isotonis sama aja apa? M kali I ya, M besar dikali I sama dengan M besar kali I ya. Tinggal larutannya elektrolit atau non ya. Oke, jadi secara umum konsepnya ini aja ya. Kalau isotonis M kali I sama dengan M kali I. Nah, sekarang akan saya masukkan nilainya ya. KCl ya, di sini K-nya ionnya 1, Cl-nya 1 dikali molarnya 0,4 ya. Jadi saya masukkan M-nya 0,4 ya dikali I-nya ada 2. Nah, ini jumlah ionnya ada 2 ya. Kali I-nya 2. Ini sama aja 0,8 ya. Ini M kali I sama dengan M kali I. Maksudnya apa? Berarti cari dari option A, B, C, D, E yang nilainya M kali I itu nilainya 0,8. Oke, kita cari satu-satu ya. Na2SO4 jumlah ion Na-nya 2, SO4 ionnya 1, berarti ada 3 ya jumlah ionnya. 3 dikali 0,3 ini 0,9 ya. 3 dikali 0,3. Ini jumlah ionnya ada 2,
SO4-nya ada 3, jumlah ionnya 5 ya. 5 dikali 0,1 ya, ininya 0,5. K2CR4 ini mesti kalau ada O itu satu kesatuan ya. Ini 1, ini ada 2, berarti 3. 3 dikali 0,2, ininya 0,6 ya. Fe-nya 1, Cl-nya ada 3, 4 ya jumlah ya. Dikali 0,2 sama dengan 0,8 ya. Glukosa termasuk non elektrolit 1 dikali 0,5, 0,5. Nah, jadi yang nilainya 0,8 mana? Yang D ya. Jadi untuk soal nomor 62, jawaban yang tepat adalah option D ya. FeCl3 0,2 molar. Selanjutnya adalah soal 63 ya. Bagian berikut adalah gambar molekuler larutan dengan berbagai konsentrasi. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangan ya, yang lingkaran bulat mol partikel zat terlarut dan lingkaran bulat putih mol partikel pelarut. Pertanyaannya, gambar yang menunjukkan tekanan osmotik yang paling kecil ya adalah yang A gambar 1, B2, C3, D4 dan E5. Oke, tekanan osmotik itu rumusnya adalah P sama dengan mRT ya, mungkin kalau elektrolit kali I ya. Nah, untuk gambar seperti ini ya, intinya apa? Kalau makin banyak zat terlarut ya, makin banyak zat terlarut, itu nanti tekanan osmotik makin besar ya. Tekanan osmotik sini aja, nanti tekanan osmotik makin besar. Oke ya. Jadi intinya apa? Makin banyak zat terlarut, tekanan osmotiknya makin besar. Kalau mintanya makin kecil ya, mintanya paling kecil berarti apa? Yang zat terlarutnya paling sedikit ya. Jadi apa? Ini konsepnya cari zat terlarut ya yang paling sedikit, ya. Jadi kita tinggal ngitung yang warna hitamnya aja ya. Gitu aja gampangnya gitu. Yang hitam di sini ada 1 2 3 4 ya, ini ada 4. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, yang ini ada 3, yang ini ada 2, dan yang ini ada 1 ya. Jadi apa? Gambar yang menunjukkan tekanan osmotik larutan paling kecil adalah gambar yang 5 ya. Jadi zat terlarutnya cuma ada 1 mol zat partikel terlarutnya. Kemudian 64, tabel berikut berisi data zat terlarut yang dilarutkan dalam air ya. Ini ada larutan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mol zat larutnya 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 dan 0,1, dan volumenya adalah yang ini ya. Jika R 0,0282 liter atm per mol Kelvin dan pengukuran dilakukan pada suhu yang tetap atau yang sama, maka larutan yang mempunyai tekanan osmotik paling besar ya. Tekanan osmotik yang paling besar intinya apa? Cari yang, kalau secara rumusnya gini ya, P sama dengan mRT, mungkin ada I-nya, kalau enggak juga enggak apa ya. Nah, di sini intinya gini ya. Nah, di sini karena ini ada mol sama volume, sama aja ini rumusnya M. Ya, berarti ini M per P itu rumusnya dari M. Nah, ini nanti dikali R dikali T. Jadi kalau mau mencari yang paling besar, cari yang nilai N per T-nya paling besar ya. Jadi apa? Cari yang nilai N per V-nya paling besar. Nah, ini berarti tekanan osmotiknya nanti yang paling besar. Oke, kita cari ya. Jadi kita tinggal bagi aja, tapi ini masih bentuknya dalam mili ya. Nah, kita jadi liter ya, 0,1 dibagi jadi liter sama aja 0,2 ya. 0,2, 0,1, 0,3, 0,1, 0,25 ya. Jadi untuk data 1 ya, untuk data 1 modelnya kita langsung bagi aja, mencari mol per volume ya. Molnya 0,1 ya. 0,1. Oke, kebesaran ya. 0,1 per volumenya berapa? Volumenya 0,2
ya per 0,2. Jadi tinggal 0,1 bagi 0,2 ya ketemu setengah atau 0,5. 0,1 bagi 0,1 ya ketemunya 1. 0,2 dibagi 0,3 ya ini 2/3 ya 2/3 atau 0,66 ya. Kemudian 0,2 bagi 0,1 ini 2. 0,1 bagi 0,25 berarti 0,25 ya 0,4 ya 0,1 dibagi 0,2 sama aja 0,4. Oke, jadi apa nilai yang paling besar ya tekan osmotiknya adalah gambar yang 4 ya, yang nilainya berapa? Nilai 2 ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya apa? Jawabannya adalah option yang D ya. Tekanan osmotik yang paling besar adalah pada data yang nomor 4. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 65. Tentukan tekanan osmotik dari 3,42 gram sukrosa dilarutkan dalam air sampai volume 100 ml pada temperatur 25 derajat Celcius ya. Di sini ml sukrosa atau C12 C22O11 adalah 342 ya. A 2,405 atm, yang B 2,443 atm, yang C 2,467 atm, yang D 3,099 atm, dan yang E 3,000 atm. Oke, di sini adalah sukrosa ya. Sukrosa termasuk zat non elektrolit ya, dia termasuk zat non elektrolit. Nah, jadi nanti rumusnya nggak ada I-nya ya, nggak ada faktor panutnya. Oke, kita tulis ya. Berarti gimana? P ya, P sama dengan M dikali R dikali T ya. Kemudian M-nya kita jabarin ya karena ada massa-massa di sini. Massa ya per mR dikali seper volume ya dikali R dikali T. Kemudian kita coba masukkan massanya 3,42 dibagi mR-nya 342 dikali 1 per, jadi liter 0,1 liter per 0,1 dikali R-nya. Nah, kalau nggak diketahui nilai R-nya adalah 0,082 ya, tetapan ya. Kemudian T suhunya dalam Kelvin ya, ini tambah 273 ya, sama aja 298 ya, 298. Kemudian nanti kalian kalikan ya, akan didapatkan hasilnya sebesar berapa? Sebesar 2,443 atm ya. Jadi untuk soal nomor 65 ya jawabannya adalah option yang B ya, besarnya 2,443 atm. Selanjutnya nomor 66 ya. Nomor 66 pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 5,6 gram KOH dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Tekanan osmotik yang terjadi adalah A, di mana air A sama dengan 16 H1 ya, kemudian K-nya 39 airnya. Jawaban yang A 0,033 atm ya, kemudian yang B 9,84 atm, yang C 19,68 atm, dan D 39,36 atm, sama yang E 59,12 atm. Oke, di sini adalah larutannya KOH. Berarti dia termasuk zat elektrolit ya, termasuk zat elektrolit. Berarti apa? Rumusnya nanti ada I-nya ya. Saya tulis jawabannya ya. Berarti P ya sama dengan M dikali R dikali T dikali I ya. Kemudian M-nya jabarin massa ya per mR dikali seper volume dikali R dikali T dikali I. Kita masukkan massanya di sini adalah 5,6 ya, 5,6. Kemudian mR, KOH ya, berarti KOH mR-nya berapa? K-nya ada 1 kali 39 berarti 39. O-nya ada 1 kali 16 berarti 16, ditambah hanya 1 ya, 1 ketemu 56. Jadi per mR-nya adalah berapa? 56 ya, dikali seper volume, volumenya dalam liter ya. Jadi liter di sini 250 sama aja dengan 0,25 liter ya, dikali R.
Oke, kalau R-nya nggak ada berarti tetapan ya, 0,082 dikali T dalam Kelvin ya, 277 ditambah 273 ketemu 300 ya, sama aja dikali 300. Kemudian KOH berarti jumlah ionnya berapa ya? KOH ya berarti ada apa? K-nya 1, OH-nya 1, jumlah ionnya ada 2. Karena alfa tidak diketahui, nilai I sama dengan N-nya ya. Sama aja di sini 2 ya. Jadi kalau alfa tidak diketahui ya, tidak diketahui, maka apa? Nilai I akan sama dengan jumlah N-nya ya. Ini N-nya 2 ya, berarti sama aja I-nya 2. Nah, kemudian kalian kalikan ya, nanti akan didapatkan hasilnya berapa? Sebesar 19,68 ATM. Jadi jawabannya apa? Untuk soal nomor 66 adalah option yang C ya, sebesar 19,68 ATM. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 67. Tekanan osmotik larutan KNO3 0,1 molar dengan derajat ionisasi sebesar 0,75 pada suhu 27 derajat Celcius ya, di mana R-nya 0,08 adalah yang A 2,4 ATM, B 4,2 ATM, yang C 6,0 ATM, dan D 7,2 ATM, sama yang E 8,4 ATM. Oke, di sini adalah KNO3 ya, berarti termasuk larutan elektrolit ya, larutan elektrolit. Berarti nanti rumusnya ada I-nya ya, faktor Van Hoff-nya. Kita tulis dulu rumusnya. P ya sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Kemudian di sini M-nya dada kita masukkan 0,1, R-nya kita masukkan 0,08, T-nya ya ini tambah 273 sama aja 300 ya, dikali 300 dikali I. Nah, kita carinya dulu ya. I sama dengan 1 plus N-1 ya, N-1 dikali alfa ya. Ini -1 dikali alfa ya, 1 KNO3 berarti jumlah N-nya sama dengan 2 ya. Ini satu atau ion, ini ion berarti ada 2 ion ya. Nah, ini plus 2 -1 dikali 0,75 ya, sama aja dengan 1 plus 0,75 atau 1,75. Jadi di sini I-nya berapa? I-nya sebesar 1,75. Nah, kemudian kita kalikan semua ya, akan didapatkan nilainya sebesar 4,2 ATM. Jadi untuk soal nomor 67 ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah option yang B. Selanjutnya soal nomor 68. Tekanan osmotik rata-rata darah pada 27 derajat Celcius adalah 8,2 ATM. Nilai R-nya 0,082, konsentrasi glukosa yang isotonik dengan darah adalah, jadi model disama dengankan ya. Nah, jadi kita terus saja rumusnya. Di sini glukosa ya, berarti non elektrolit ya. Nah, tapi menggunakan P-nya dari darah ya, sama hasilnya apa? P1 sama dengan P2. Tapi P di sini menggunakan rumusnya glukosa ya. Ini P-nya glukosa. Nah, jadi sama aja gimana ya, P sama dengan M dikali R dikali T. Nah, jadi ini rumusnya ini menggunakan bagian darah ya, tekanan osmotiknya darah. Ah, seperti ini ya. Kita masukkan ya, nilai P-nya sebesar 8,2 dikali M yang ditanya ya. Di sini konsentrasinya dikali R-nya 0,082 dikali T-nya dalam Kelvin ini tambah 273 berarti 300 ya, dikali 300. Nah, sama aja M sama dengan apa? 8,2 dibagi 0,082 dikali 300 ya. Sama aja ketemunya adalah 0,33. Jadi untuk soal nomor 68 jawabannya adalah option A ya. Konsentrasi glukosanya sebesar 0,33 molar. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 69. Konsentrasi larutan NaCl yang mempunyai tekanan osmotik 2,46 atm pada 300 Kelvin dan R-nya 0,082 ya adalah yang A 0,01 molar, B 0,02 molar, C 0,05 molar,
D 0,1 molar, dan yang E 0,5 molar. Ya. Oke, NaCl termasuk larutan elektrolit ya. Ionnya ada berapa? 1 berarti ionnya 2 ya, termasuk elektrolit. Berarti rumusnya apa? Ada Pi-nya ya. Rumusnya Pi ada I-nya ya. Pi sama dengan M kali R kali T kali I ya. Ini untuk larutan elektrolit ada I-nya. Kemudian kita masukkan Pi-nya berapa? 2,46. M-nya yang dicari, R-nya adalah 0,082 ya. T-nya di sini 300 ya. Kemudian I-nya NaCl jumlah ionnya 2 ya. NaCl jumlah ionnya 2, M-nya 2. Tapi karena alfanya sama dengan 1, tidak diketahui ya, berarti nilai I sama dengan N. Jadi sini aja sama dengan 2. Mencari M berarti gimana? 2,46 dibagi ini semua ya, 0,082 dikali 300 dikali 2. Seperti ini akan didapatkan nanti nilainya sebesar 0,1 ya. Jadi jawaban untuk nomor 69 adalah apa? Option yang D ya, konsentrasinya 0,1 molar. Selanjutnya nomor 70, sebanyak 500 larutan yang mengandung 17,1 gram zat non elektrolit pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan osmotik 2,46 atm. Jika R-nya sekian, ya, maka MR zat non elektrik tersebut adalah yang A 90, B 150, C 207, D 278, dan E 342. Zat non elektrik berarti Pi sama dengan M dikali R dikali T. Kemudian kita jabarin ya, sama aja dengan Pi massa per MR dikali per volume dikali R dikali T. Pi-nya berapa? Sini 2,46 ya. Masanya kita masukkan 17,1 ya. 17,1 per MR-nya MR tetap dikali per volume. Ini dijadiin liter. Volumenya di sini adalah 500 sama aja 0,5 liter ya. 0,5 liter. Sini sama aja per 0,5 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya di sini adalah 27 tambah 273 sama aja 300 ya, kali 300. Jadi kita mencari MR ya, mencari MR sama aja gimana? 2,46 dibagi 2,46 dikali 0,5 dibagi ini semua ya. Kebalik, oke. Ini harusnya mencari MR-nya ya. MR sama dengan atas ya, 17,1 dikali 0,082 dikali 300 dibagi ya 2,46. Nah, ini juga dimasukin 0,5 ya, akan didapatkan hasil sebesar berapa? 342 ya. Jadi untuk soal nomor 70 ya, jawabannya adalah option yang E ya. MR dari zat tersebut sebesar 342.